Selamat pagi para pelajar yang budiman. Ketemu lagi dengan saya Pak Elias Simbolon. Saat ini kita akan melanjutkan materi statistika, yaitu menentukan modus data berkelompok. Rumus yang kita gunakan adalah MO sama dengan TB plus buka kurung D1 per D1 tambah D2 kali P, di mana MO itu adalah modus, TB itu adalah tepi bawah kelas modus, sementara D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sementara D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. P itu panjang kelas interval. Untuk lebih jelasnya, saya akan lanjutkan ke dalam beberapa contoh. Contoh pertama, data berikut adalah nilai ulangan 50 orang siswa kelas 12 MIPA suatu sekolah. Datanya seperti ini. Yang ditanya adalah nilai modus. Kita tuliskan lagi rumusnya. MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Bagaimana cara kita menentukannya? Yang pertama adalah kita cari dulu kelas modusnya. Ingat bahwasanya modus itu adalah data yang sering muncul, berarti yang memiliki frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar adalah 15. Dengan demikian inilah yang menjadi kelas modusnya. Jadi kelas modusnya adalah 69 sampai dengan 76. Dan demikian bisa kita tentukan tepi bawahnya. Tepi bawahnya berarti 69 dikurang 0,5. 68,5. D1-nya, tadi D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus, ini frekuensi kelas modusnya dengan frekuensi kelas sebelumnya, berarti selisihnya ini kemari. D1 berarti 15 dikurang 12 sama dengan 3. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, berarti ini 15 dikurang 8 sama dengan 7. Kemudian panjang kelas intervalnya bisa dari 45 sampai 52 dihitung pakai jari, atau ini juga kurangkan boleh, 60 kurang 52. 60 kurang 52 itu sama dengan 8. Ada banyak cara menentukan panjang kelas interval. Sudah ketemu itu, sudah tinggal masukkan ke rumusnya. Ini tepi bawahnya 68,5 tambah D1-nya adalah 3. Ini 3 ditambah 7. Panjang kelasnya 8 sama dengan 68,5 tambah 8 kali 3, 24 per 10. Sama dengan 68,5 ditambah 2,4 sama dengan, jumlahkan 70,9. Inilah modus dari data di atas. Bagaimana, mudah kan?
Oke, agar lebih memahaminya, saya masuk ke contoh bentuk yang kedua. Data pada tabel berikut modusnya 56,5. Yang ditanya salah satu unsur yang belum lengkap pada datanya. Ini bagaimana caranya? Konsepnya sama. Rumusnya tadi adalah modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P, panjang kelas interval. Yang pertama adalah kita tentukan dulu kelas modusnya. Ini modusnya sudah ditemukan 56,5. Di mana letak angka 56,5? Pada kelas interval manakah angka 56,5 itu terletak? Apakah pada interval 31 ke 40? Jelas bukan. Antara 41 ke 50? Jelas bukan. Antara 51 ke 60? Oh iya, benar. 56,5 ada di antara 51 sampai dengan 60. Berarti inilah yang menjadi apa? Kelas modusnya. Oke. Inilah yang menjadi apa? Frekuensi kelasnya. Dengan demikian, tepi bawahnya menjadi 51 kurang 0,5, yaitu 50,5. Kemudian D1-nya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, 12 dikurang P. D2-nya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 12 dikurang 10 sama dengan 2. Panjang kelas intervalnya dari 31 ke 40, hitung pakai jari juga boleh, atau menggunakan tepi atas dikurang tepi bawah, atau juga bisa kurangkan 50 kurang 40, 60 kurang 50, 70 kurang 60, pasti sama. Sama-sama berapa? 10. Oke, tinggal masukkan. Modusnya tadi 56,5. 56,5. Tepi bawahnya 50,5 plus D1-nya. D1-nya tadi 12 dikurang P. 12 dikurang P tambah D2. D2-nya tadi 2. Kali panjang kelas interval. Panjang kelas intervalnya berapa? 10. Oke, tinggal selesaikan. Yang ini pindah saja ke kiri, kita kurangkan langsung. 56,5 dikurang 50,5 menjadi 6. Sama dengan 12 min P dikali 10 per, ini jumlahkan 14 min P. Biar sederhana kita bagi aja nih, bagi 2. Bagi 2 menjadi 3, bagi 2 tinggal 5. Kalikan ini kemari, kalikan. Kita kalikan 14 kurang 3, 14 kali 3, 42. Min P kali 3, min 3P. Sama dengan 5-nya kalikan, 5 kali 12, 60, 5 kali min P, min 5P. Masing-masing dikelompokkan, pindahkan min 5P pindah ke ruas kiri, 42 pindah ke ruas kanan. Menjadi 5P min 3P sama dengan 60 dikurang 12. Yang menjadi 2P sama dengan 18. Akhirnya P ditemukan sama dengan 9. Demikian. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Oke, kita lanjutkan supaya lebih mengerti lagi bagaimana kalau bentuk soalnya seperti berikut. Perhatikan diagram berikut. Kita menggunakan diagram batang. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Pada dasarnya sama. Ingat rumusnya. Kembali tuliskan rumusnya. Modus sama dengan PB tambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Yang pertama, tentukan dulu apa? Tentukan dulu kelas modusnya. Kita lihat dari sini kelas modusnya. Frekuensi terbesar sudah kelihatan. Inilah yang menjadi apa? Ini yang menjadi kelas modusnya. Kita buat dulu frekuensinya ini 15. Ini frekuensinya 10.
Yang ini frekuensinya 12. Sudah mudah. Bagaimana dengan tepi bawahnya? Tepi bawahnya jelas ini. Ini yang menjadi apa? Tepi bawahnya. Ini yang menjadi tepi bawahnya. Tepi bawahnya itu berarti pertengahan angka 51 dan 56. Berarti tepi bawahnya itu 51 tambah 56 dibagi 2. Sama dengan berapa ini? 107 per 2. Sama dengan 53,5. Oke. Kemudian D1-nya, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. 15 dikurang 10 sama dengan 5. D2-nya, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. 15 dikurang 12 sama dengan 3. Panjang kelasnya, karena ini nilai tengah, tinggal kurangkan saja. 66 kurang 61 sama dengan juga 61 kurang 56. Dan seterusnya, pasti dia sama. Harganya adalah 5. Oke, tinggal lanjutkan. Masukkan yang sudah didapat. 53,5 tepi bawahnya. D1-nya 5. D1 5 tambah D2-nya 3. Panjang kelas intervalnya adalah 5. Sama dengan 53,5 tambah 25 per 8. Sama dengan 53,5 tambah 25 bagi 8. 3,125. Sama dengan 56,625. Oke, itulah modusnya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan 3 contoh ini kamu bisa mengerjakan soal-soal yang menentukan modus. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.